Selamat pagi Kak Zahra. Selamat Pagi. pagi. Nama saya Diandra. Saya perawat yang bertugas pada pukul 8 hingga pukul 2 siang. Gimana kabarnya pagi ini Kak Zahra? Kok saya lihat kayaknya sering melamun dan agak kurang semangat aja nih daripada kemarin. Iya nih, akhir-akhir ini saya kurang tidur, terus lagi banyak pikiran sama capek banget gitu, dalam melakukan aktivitas. Oh iya, saya ngerti banget sih, pasti capek kan kalau pikiran tuh nggak bisa istirahat. Sesuai obrolan kita kemarin, pagi ini saya mau ajak kamu untuk ngobrol sekitar mungkin 5 menit buat pengen denger nih lebih jauh tentang apa yang kamu rasain di dalam hati kamu sekarang, oke? Oke. Kalau kamu lagi burn out nih, atau ngerasa kayak lagi di titik terendah, tuh biasanya apa sih yang jadi pegangan atau pelarian positif yang biasanya kamu lakuin? Kalau aku sih karena hobi aku makan, jadi kalau stres tuh pasti bawaannya pengen jajan terus pengen jalan-jalan aja, jalan-jalan naik motor, keliling-keliling buat ngehilangin penat. Wah, seru banget sih pasti ya. Kayak kalau misalnya lagi capek terus ngelakuin hal yang kita biasa sukai kayak jajan atau keliling-keliling tuh bikin kita ngerasa agak fresh dikit lah gitu pikirannya. Bener banget. Nah, kalau kamu biasa ngerasa nggak kalau kejadian atau sakit ini tuh bikin kamu jadi ragu gitu sama Tuhan atau keyakinan yang dulu kamu pegang? Sebenarnya sih pernah ya di titik ngeraguin gitu akan Tuhan gitu, tapi akhir-akhir ini tuh aku lebih mencoba untuk membuka lagi gitu lembaran baru, mencoba lagi berusaha menjadi orang yang baru dan gak terdistract lah istilahnya dengan yang masa lalu gitu. Wah, kamu keren banget sih. Kamu kayak dulu ngerasa kalau kamu tuh udah jauh banget gitu sama Tuhan, bahkan kayak ngerasa kalau Tuhan tuh nggak ada buat di sisi kamu, tapi kamu sekarang ngerasa kayaknya ada yang perlu diperbaiki dari segi spiritualnya juga dari kamu. Oke. Kalau biasanya nih saat kamu lagi ngerasa kosong kayak gini tuh, kamu lebih milih buat mendem sendiri karena ngerasa nggak ada orang yang bakal paham, atau sebenarnya ada kayak orang terdekat kayak temen, circle teman sekolah atau kuliah yang pengen kamu ajak cerita gitu? Kalau cerita ke teman-teman itu pasti adalah 1-2 hal yang bisa diceritain, ada yang enggak gitu. Tapi kadang kalau misalnya aku ngumpul sama mereka pun tanpa aku harus menceritakan hal yang buat aku ke-trigger, aku tuh udah bisa happy gitu deket sama teman-teman aku. Oh, jadi kayak udah kamu ngerasa lebih nyaman gitu, kayak ada Tuh. orang yang even kamu nggak cerita pun kamu ngerasa ada di safe zone-nya gitu Iya. lah kalau bersama orang-orang yang kamu dekat dan sayang gitu. Ada nggak sih kamu perasaan kalau kondisi sulit ini tuh merupakan sebuah bentuk hukuman atau karma lah gitu, atau kegagalan kamu sebagai manusia? Sebenarnya pasti ada sih, apalagi ketika aku dalam artian jauh gitu dari Tuhan, pasti kayak masa-masa sulit tuh jadi hal yang kayaknya ini faktor aku jauh nih dari Tuhan, makanya akhir-akhir ini mencoba untuk mendekatkan lagi gitu. Wah, kamu keren banget sih, sumpah. Kayak padahal kamu ngerasa kamu tuh capek, beban kamu banyak hal yang kamu pendem, tapi kamu masih punya coping mechanism yang positif lah, seperti kamu bisa jajan, terus bisa hangout sama teman-teman, terus ya even kamu nggak cerita pun kamu ngerasa berada di tempat yang nyaman pun itu udah cukup dari kamu gitu ya. Apa lagi ya? Dari sisi aku sebagai perawat, apa sih hal kecil yang bisa aku lakuin supaya misal beban di pikiran atau batin kamu yang kamu sedikit lebih ringan hari ini? Sebenarnya dengan didengerin pun udah cukup sih menurut aku, karena terkadang orang tuh butuh teman ngedengar doang gitu. Oh iya. Oh, kamu hebat banget sih menurut aku. Kayak
kamu masih bisa berusaha buat bangkit, masih bisa berusaha buat semangat. Even semua hal ini benar-benar berat dan benar-benar bikin kamu exhausted banget, tapi kamu masih bisa gitu buat ngambil sisi positifnya untuk saat ini gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Zahra udah mau Iya. berbagi dan jujur dengan apa yang kamu rasakan. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu untuk hari ini. Nah, bagaimana sih perasaan kamu setelah kita ngobrol singkat tadi? Jujur ada rasa lebih tenangnya, terus aku jadi punya tempat untuk berbagi lagi. Oke, terima kasih banyak loh Kak Zahra. Nah, saya cuma ingin kamu tahu bahwa kalau kamu ngerasa bingung, ragu, atau ngerasa jauh dari keyakinan di tengah tekanan kuliah dan kondisi sakit yang adalah respon yang sangat manusiawi, itu sangat manusiawi banget buat ngerasa hal seperti itu. Kamu nggak perlu ngerasa bersalah karena perasaan itu. Hasil obrolan kita ini nanti bakal saya gunakan untuk membantu menyusun rencana perawatan agar kamu bisa merasa lebih nyaman secara batin. Besok jam 10 pagi saya akan kembali lagi ya untuk melihat kondisi kamu dan kita bisa diskusi lebih lanjut nih. Kalau kamu butuh teman ngobrol sekarang, silakan. Kalau kamu buat istirahat dulu biar lebih enak lagi, biar lebih fresh. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, saya permisi. Makasih.